dikirimkan sekolah ke Makassar, dikirim sekolah dan kuliah ke Jakarta, dikirim kuliah ke Surabaya, bukannya pulang bawa ijazah asli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam politik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak mendapat undangan ini, melihat video ajakan ceramah ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita hadir majelis ilmu. Maka dia goda kita agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, becek baru sudah hujan. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur, capek habis cari nafkah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nak goda kau lagi supaya kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Siaran langsung juga baru 2 di penontonnya. Ibu-ibu, Bu, ada 3 golongan manusia yang makbul doanya, istijab langsung sampai. Satu di antaranya penceramah, ulama, muballigh yang musafir dalam dakwah. Nah, saya di antaranya. Saya lagi dakwah, lagi musafir perjalanan, maka saya termasuk orang yang makbul doanya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Simpannya nami HP-mu, kawin lagi suaminya. Ayo, simpan HP-nya Bu, simpan Bu. Bu, simpan ya, simpan. Ayo Bu, sudah dikasih tahu dan dioakan, masih juga dipegang HP-nya. Bukan mako kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Kau yang bilang sendiri. Simpan dulu HP-nya ya, bisa? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Kolaka, Bapak Haji Amri beserta permaisuri beliau, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati para pejabat sipil maupun TNI Polri yang hadir di tempat ini, juga sahabat-sahabat saudara almarhum, dan juga para pemimpin-pemimpin perusahaan yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kematian, biasanya itu orang tua yang kita lihat-lihat, yang sudah putih rambutnya,
Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Kalau mati harus tua dulu, mestinya bapaknya dulu almarhum wafat daripada anaknya yang lebih muda. Ya. Kalau mati harus sakit dulu, mestinya tidak ada orang yang hidup di rumah sakit. Tapi kenyataannya banyak orang berbulan-bulan di rumah sakit. Yang datang besuk duluan meninggal. Meninggal tidak mesti tua. Mati tidak harus sakit. Yang pasti setiap ada nyawa dalam dirimu, siap-siap menghadapi sakaratul maut. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Kurang ajar kau. Semua mati. Tidak ada orang, Pak. Nih di depan saya ini semua kita calon-calon mati. Maka ketika berbicara kematian, jangan kau selalu berpikir harus tua dulu. Jangan kau tergoda setan harus sakit dulu. Sering kita dapat, sering kita ucap, sering kita baca dalam grup. Masa mati? Baru kemarin masih ada itu. Masa mati? Masih ada itu di futsal. Masa mati? Minggu lalu saya masih ketemu di pasar. Selalu kita ucapkan gitu, tapi jarang kita berpikir bagaimana kalau kita yang adakan itu kematian itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biasa kalau kita cerita mati, ada yang tanya, Ustaz, apakah kalau orang mati seperti almarhum sekarang Khairul Saleh, apakah sudah sampai surga atau neraka? Belum. Rasulullah pun sendiri belum sampai ke surga. Orang untuk sampai ke akhirat yang endingnya, finishnya surga atau neraka harus melewati beberapa tahap. Tahap apa saja? Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, ada yang disebut sakaratul maut. Orang Paris mengatakan madan. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Ada orang Bugis ini? Ada? Coba diangkat tangan. Oh, betul orang Bugis. Di mana-mana saya ceramah banyak orang Bugis. Tadi malam saya ceramah di Batu Bici, banyak juga orang Bugis. Beberapa hari yang lalu saya di Tarakan, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, di dalam penjara pun banyak juga orang Bugis. Bugis gendo itu Bostas. Yang pertama dihadapi namanya sakaratul maut. Orang menghadapi sakaratul maut, Nabi menjelaskan, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Nigi nasa puadai sahadana watubna madang pasti masuk surga. Subtitlenya, terjemahan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya, Nabi jamin pasti masuk surga. Mendengar ini mahasiswaku di UNAS bilang, kalau begitu gampang itu Pak Ustaz. Mau pakai batu baru di Jesoki, biar 100 kali bisa aja. Kok kira orang kalau mau mati akal bicara? Tuan-tuan, kalau orang mau mati bukan akalmu bicara. Apa yang bicara? Amal. Jangankan sakaratul maut, orang nikah banyak yang tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu anak muda, asyhadu. Apa asyhadu? Ulangi, asyhadu. Ulangi kok. Sana. Nanti dipukul songkok kepalanya, cek baru asyhadu la ilaha illallah. Apalagi orang sakaratul maut. Siapa orang paling menderita menghadapi sakaratul maut? Menurut Nabi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Biar kau kurban 10 kali sudah tiap tahun 2 ekor. Kau wakafkan tanahmu untuk bangun masjid. Kau bagi-bagi sembako setiap pilkada. Bagi-bagi jilbab setiap pilcaleg. Kenapa kau ketawa? Nah, kau semua itu pelakunya.
Bagaimana anggota DPR mau baik? Setiap datang kampanye wani piro. Gaspol. Terpilih ni anggota DPR nu ambek maka cik dak ko. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biar baik ibadahmu, tapi kau sakiti perasaan ibumu, kau teteskan air mata orang tuamu, jangan kau harap selamat. Siapa bilang Ustaz? Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tuamu. Itu dalilnya, faktanya, kejadiannya, kenyataannya. Ada begitu? Ada. Siapa namanya? Alqamah. Hidup pada zaman Nabi, bagus sekali ibadahnya. Di mana Nabi berjamaah, di belakangnya ada Alqamah. Di mana ada pengajian, di depannya ada Alqamah. Tapi anehnya, ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat. Dibimbing sama bilang la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang la, tidak ada. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong Anda doakan. Didoakan, tetap tidak bisa. Nabi lalu katakan ayat, ada dosa besar sekali. Cari bapaknya, meninggal di bapaknya. Cari mamanya, ketemu mamanya. Nabi bilang, ibu, anak tas si Alqamah, madami dia lima syahadat. Dia sakaratil maut tidak bisa syahadat. Ada mungkin dosa sama kita, ibu. Apa Nabi bilang ibu? Nah ada apa nih? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati kuhamilkan, setengah mati kulahirkan, bersusah payah kususui dan kubesarkan. Setelah ada istrinya, lebih takut sama istrinya daripada saya mamanya. Nah kau semua itu ibu-ibu kasih takut-takut suamimu. Lalu Nabi dengar ini, besar dosanya ini lah. Tidak selamat ini kalau dimaafkan mamanya. Panggil ibunya, datang ibunya. Kata Nabi, maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul. Kurang ajar itu anak. Betul, saya tidak mau. Oh, kata Nabi, ini banyak amalnya, cuma menderita nanti. Supaya selamat, lebih baik saya bakar api di dunia daripada api neraka nanti yang bakar. Karena itu api neraka, Bu, 69 kali apinya di dunia baru sama apinya neraka. Mau tahu paling ringannya api neraka, kata Nabi dalam buku Durratun Nasihin, itu diletakkan kerikilnya neraka yang paling kecil, diletakkan telapak kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Cuma biasanya kalau anak muda kita cerita neraka, dia bilang, pandai juga itu Ustaz berita neraka, kayak dia datang lihat saja. Kucini tompi na kucini ki, japina doang, tenan jam mutung kau cilaka. Ya, akhirnya apa? Kumpulkan kayu, kata Nabi. Saudara-saudara sekalian, kumpulkan kayu, nyala api. Tanya lagi, Bu, ibunda mau maaf? Nggak mau ya Rasul. Kata Nabi, angkat. Angkat. Begitu diangkat mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, ya Rasulullah. Jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, durhaka. Tapi kesakitan itu tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya hamil melahirkan dia. Pilihanku antara hidup dan mati. Saksikan ya Muhammad, aku ampuni dosa-dosanya anakku. Begitu dia bilang, saya maafkan anakku. Nabi tanya, betul ibu maafkan? Iya ya Rasul. Nabi katakan, turunkan. Dibimbing, lalu dengan bersusah payah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak, Bapak, ini didoakan oleh Nabi, susah sakaratul maut karena durhaka sama ibu. Nah, mari kita tengok sekarang, bagaimana anak-anak kita sekarang, Pak. Lihat anak-anak kita sekarang, makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kurang ajarnya. Lawan dia, lebih sopan sama pacarnya daripada bamaknya. Masya Allah.
Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Papi mami. Kalau mau pergi sekolah, ndak nak cium tuh tangannya mamanya, nah sliding ji. Ini. Sekali na pacarnya tabe kak. Ayo. Anak-anak kita sekarang, nauzubillah min zalik. Zaman saya kecil pak, belum ada TV. Kalaupun ada TV-nya tetangga kita antri nonton. Belum ada game, belum ada medsos, belum ada internet. Tapi orang tua jaga anaknya luar biasa. Belum maghrib sudah nak cari anaknya. Zaman saya kecil, biar lapar bagaimana pulang sekolah jalan kaki. Mau makan, apa kata ibu kita? Aja yolok wanrena, madosa ke kosesa moling yang bokmu. Jangan kau dulu makan nak, berdosa ke kolok bekas-bekas tangannya kau kasih makan bapakmu. Sekarang anak-anak lihat, makan pak, tinggal ekornya ikan nak kasih singgah bapaknya. Zaman saya kecil, kalau ada tamunya orang tua duduk seperti ini, tidak mungkin kita bisa lewat pak. Kalaupun kita lewat, pate tabe. Kalau dikasih bola matanya bapak, berarti ada pelanggaran. Sekarang dikasih bola matanya bapaknya, apa nak bilang? Kenapa matamu pak? Ayo, lihat anak-anak kita pak, dikirimkan sekolah ke Makassar, dikirim sekolah dan kuliah ke Jakarta, dikirim kuliah ke Surabaya, bukannya pulang bawa ijazah asli, tapi apa dia bawa pulang? Cucu. Bapak tampu ilah cilaka. Ini fakta yang kita lihat. Adik-adikku yang masih sekolah dan kuliah, kalau mau baik masa depanmu dek, birrul walidain, berbuat baik kau sama orang tuamu. Kecil bagi Allah kasih kau yang kecil bagi Allah kasih kau dunia. Kecil bagi Allah kasih kau apa yang kamu mau. Saya bisa cerita begini, saya alami. Orang bilang susah jadi pegawai negeri tidak nyogok, buktinya saya dan saudara-saudara saya. Orang bilang susah cari kerja, buktinya saya gampang cari kerja. Saya tidak pernah cari muka sama pejabat. Saya datang kalau diundang ceramah, tapi tidak pernah saya menjilat-jilat. Birrul walidain, buat kau orang tuamu bahagia. Kalau kau belum bisa belikan mobil orang tuamu, belum bisa kau belikan handphone orang tuamu, jangan kau kasih dengar berita jelek soal dirimu. Saya Pak Bupati, waktu saya kuliah, pulang nih ceritanya. Mau minta uang SPP, pembayaran. Tidak tahu apa namanya sekarang pembayaran anak kuliah. Nah, UKT. Kalau saya dulu SPP namanya. SPP saya di Unhas waktu itu 92.000. Di IAIN karena 2 sarjana saya, 2 kuliah waktu itu 60.000. Saya pergi sampai di kampung saya namanya Pindrang, Desa Bugi. Sampai di kampung, cara saya mau tahu orang tua saya ada uang atau tidak, saya buka tutup nasinya. Begitu tidak ada makanan di dalam, berarti krisis ekonomi. Saya lihat, namanya kasih melok nandriambot tadi itu gagah. Saya panggil adikku, jangan mau kasih tahu bila Muki membayar. Kalau ditanya, aku bilang terus saja datang liburan. Kenapa? Biar kau kasih tahu, tidak ada juga uangnya. Sudah tidak ada uang, risau pikirannya. Paling tidak, kita tidak risaukan pikiran di sini. Kita ke Makassar, kita cari uang sendiri. Apa saya kerja? Keliling servis, catering nasi. Orang bau-bau punya catering nasi, namanya Pak Bapak Reza. Saya pergi jadi loker koran, sembarang saya kerja. Tapi orang tua saya tidak. Alhamdulillah sekarang, kalau dulu saya menjadi pegawai cleaning service dengan harapan mudah-mudahan dapat undian umroh gratis, tidak dapat sampai tutup itu kantor. Sekarang saya sudah ke repot sendiri.
Dulu saya jalan kaki pergi sekolah, dulu. Sekarang naik mobil Toma. Mana mobilku saya lihat di Makassar tidak ada samanya. Apa resepnya? Baik kau sama orang tuamu. Apa susahnya Allah kasih kau mobil? Apa Allah itu susahnya kasih kau kekayaan? Allah maha kaya. Tapi kalau kau setengah mati cari muka sama pejabat, maka kau akan dapat mukanya, tapi akan hina di hadapan Allah. Iya. Beleng-beleng. Oh pegawai, jangan kau cari muka sama Pak Bupati. Ada di mukamu. Biar bupati senang kok, kalau istrinya tidak senang kok, tidak jalan urusanmu. Sudahlah, kau baik-baik sama orang tuamu. Ada deh polisi yang ada di sini. Kalau kau mau sekolah, tidak usah kau sogok komandanmu. Tidak usah kau bayar komandanmu. Lebih baik kau kumpul uangmu, umrohkan ibumu, kau minta sama ibumu, mak doakan saya depan Baitullah supaya saya bisa sekolah, saya naik pangkat. Kalau Allah kabulkan doamu, demi Allah satu kantor halal kau tidak mampu. Maka baik-baik sama orang tua. Sekarang itu model anak kurang ajar yang masih sekolah. Sekarang bagaimana modelnya kita ini yang sudah ada istrita? Baik, kalau sama istrinya, iya dek. Sekalinya sama mamanya minta uang, mak biar bau-baunya tidak ada juga. Bapak-bapak ini yang terhormat semua, yang sudah punya keluarga. Tidak apa-apa rumahmu tidak ada beras, tapi jangan sampai di rumah orang tuamu tidak ada beras. Kalau kau kaya tapi kau tidak perhatikan orang tuamu, kau kaya tapi orang tuamu masih cari nafkah, orang tuamu masih cari sembako, orang tuamu masih bayar listrik, wajar. Rumahmu mewah, hartamu banyak, tapi anakmu kurang ajar. Allah cabut keberkahan harta. Ini juga ibu-ibu. Jangan gara-gara kau suamimu berdosa sama ibunya. Hei bu, biasa ini kasihan bapak-bapak kalau musim haji seperti sekarang bulan depan. Musim ibadah kurban, mau mikodon suaminya kurbankan bapaknya. Nah simpan uangnya 2.500.000, patungan untuk beli satu sapi 2.500.000. Begitu udah dapat istrinya dari istrinya di kantongnya, Pak, uang apa ini Pak? Anu kasihan bapak tidak sempat kurban meninggal, mau saya kurbankan. Apa langsung beli sini? Apa? Keruang. Kau saja sembayangmu belum beres. Pak, istri begini Pak, susah dilawan Pak. Caranya, ingat kisahnya Ibrahim waktu dia mau potong anaknya Ismail, kan digoda itu istrinya. Hajar, lihat itu, mau nak potong anakmu. Mana ada bapak mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Kalau ini perintah Tuhannya, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Jangan banyak bicara di situ, lempar. Apa dibaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bapak-bapak kalau ada istri kesurupan begitu, pegang ubun-ubunnya, tiup di telinganya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu, dengarkan dulu ibu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi bapak-bapak. Ya, kenapa Nabi sampai menjelaskan ibu, bapak? 3, kenapa 3?
Ternyata menurut ulama hadis ada 3 kelebihan perempuan yang tidak bisa dipikul seorang laki-laki sehebat apapun dia. Apa itu? 1, hamil. 2, melahirkan. 3, menyusui. Ibu-ibu, masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Enak? Enggak? Susah? Menderita? Kenapa kau ulang-ulang? Ibu-ibu, coba lihat waktu hamil. Tidur sesak napas, jalan pun menderita. Aduh. Mau duduk pakai standar samping. Iya toh? Pernah ibu tengkurap waktu itu? Mopang pernah? Paling tidurnya 1, gaya pasrah. Oh. Iya toh? Iya. 2, masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia istri bupati, keluar kok nak? Tidak, setengah mati. Iya toh? Iya bu? Menderita. Pilihan antara hidup dan mati. Tidak sedikit ibu-ibu meninggal untuk melahirkan anak. Termasuk itu saya tahu Zulkifli Hasan, Menko Pangan. Itu beliau dilahirkan adiknya, meninggal ibunya. Coba. Yang ketiga, apa lagi? Waktu menyusui. Masih ingat waktu menyusui? Masih ingat bu? Apalagi waktu tumbuh giginya tuh. Iya kan? Iya. Begitu digigit, nggak ada itu. Kok tidur? Jangan kok. Kok gigit kak? Nggak. Dicabolo tuh ke sini lepas kena. Aduh. Iya bu. Iya bu. Siang anaknya. Malam bapaknya. Iya. Iya bu. Tolong jawab yang merasa ibu-ibu. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Waktu kecil. Siapa? Maafkan saya Ibu Bupati, maafkan saya. Bolehkah Ibu Bupati menjawab, siapa yang terima sekarang gajinya suami? Siapa Ibu? Istri. Maka tidak mungkin berkah rumah tanggamu kalau kau paksa suami durhaka kepada ibunya. Mestinya istri muslimah, istri yang soleha, dia akan berkata, Pak, prioritaskan ibumu. Gara-gara ibumu punya anak, saya punya suami orang seperti kamu. Ketika dia lihat suamimu, kamu lihat suamimu selalu pikir untuk ibunya, kau berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti suamiku ini. Dia cinta saya meskipun sudah ada istrinya. Saya tidak masuk akal Pak, kalau ada istri yang melarang suaminya birrul walidain. Kenapa? Kamu juga calon mertua. Mestinya kalau suamimu bakti, kamu dukung. Pak, sudah awal bulan, saatnya transfer ke ibu. Kalau istri begini, biar siapa goda suamimu, tidak akan tergoda. Saya buktinya kok. Begitu saya mau dikit-dikit mau kawin lagi, datang mamaku. Apa?
Melosi koma bene. Sambaran kau pikir kau. Kurang apa itu istrimu? Baiknya sama saya. Lebih sering dia kirim daripada kau. Awas kau kalau kau kawin lagi. Haram air susuku. Habis hidup kita Pak. Tapi coba kalau kau kurang ajar sama mertuamu. Pulang kampung lebaran kau ndak ikut. Kamu lebih pilih lebaran sama circlemu. Kamu lebih pilih sama temanmu main pedal. Ada Tommy padel di sini? Ada. Ada nih? Ada. 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 Boleh Bu, tapi jangan kau main padel makuras siri. Apa maksudnya Ustaz? Perempuan sekarang pakai jilbab, tapi sempit ketika main olahraga. Bajunya sempit, roknya sempit, celananya sempit. Apa sih namanya itu celana yang melengket di kulit? Legging. Iya, baru roknya lebih begini. Apa maksudmu kalau bukan mau kau pancing laki-laki? Apa? Baru kau lagi majelis taklim, begini caramu pakaian, habis amalmu. Dengar, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada istrinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Amalnya lebih banyak daripada dosanya. Tapi ingat, biar banyak amalmu, ada kata Nabi, sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Seperti kayu kering dengan api, dia hancurkan, dia bakar semua amal-amalmu. Satu di antaranya, qillatul haya, kurang kau rasa malu. Itu yang perempuan pergi main pedal itu manja seksi-seksi. Pergi jogging, seksi. Palari konte. Lari sedikit, kamera. Baru lari begini. Tidak malu kau itu. Perempuan begitu, kau tidak hormati suamimu. Ayo, Ibu. Ibu. Muliakan mertua. Pak, sudah kita kirimkan itu obatnya orang tua. Pak, sudah kita bayarkan listriknya. Kalau perempuan seperti ini, tidak mungkin mertuamu tidak dukung kau ketika suamimu macam-macam. Tapi kalau kau kurang ngajar, baru datang mertuamu dari Makassar, datang ke Kolaka, apa dia bilang? Kapan datang mak? Baru nak. Kapan pulang? Di depannya kau dia lihat anakmu, di depannya dia lihat anaknya kau maki-maki, di depannya dia lihat anakmu bicara kasar kau di depannya. Dia pulang kampung ke Makassar, apa dia panggil anaknya? Nak, sini kau dulu nak. Saya jualkan kau sawah supaya kau jadi anggota DPR. Saya jualkan kau sawah supaya kau jadi pegawai. Saya jualkan kau sawah supaya kau orang bermartabat. Nah kenapa itu istrimu dan dia hina kau? Tidak ada baikku di depan istrimu. Sudah Mina, pulang kau di sini. Saya kasih nikah kau dengan sepupumu. Si mau kau. Ayo, ibu-ibu, Bu. Kalau orang tua suami mau baik sama orang tuanya, dukung. Begitu juga suami. Kalau istrimu mau baik sama mertua, baiklah Pak, syukur. Kalau ada rumah tangga mewah hidupnya, tapi dia biarkan orang tuanya menderita, itulah sebabnya tidak ada sakinah dalam rumah tangga. Bagi kita orang beriman, maka pulang pengajian ini baik-baiklah sama orang tua. Terutama mereka yang sakit orang tuanya. Tadi sebelum saya ke sini, datang sahabat saya juga dokter spesialis di sini. Depan rumahnya kalau tidak salah di sini. Dokter Rahman. Itu kawan saya dari masih mahasiswa. Dia lihat saya itu dokter itu gembel. Dulu waktu saya masih sekolah. Sampai sekarang saya masih bersahabat. Datang ke kamar saya, dia kasih bawakan saya buka puasa. Sama mamaku sekarang. Kenapa? Mama saya usianya 86 tahun. Gampang sekali tersinggung. Saya bilang apa? Itu cobaan buat kita anak. Orang tua uzur dalam pemeliharaan kita. Dengar firman Allah. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu di usia senja, matoa dikasih tomatoamu, pasti dia ikut di rumah. Tidak mungkin kita biarkan dia tinggal di rumahnya sendiri, maka diambil ke rumah. Maka pada saat itu kata Allah, pasti orang tuamu rewel, pasti orang tuamu selalu tidak masuk akal dia lakukan. Maka apa kata agama? Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kau berkata kepadanya, jangan kau sakiti perasaannya, berkatalah kepadanya qawlan karima, kata-kata yang mulia. Bahkan diam lebih utama daripada kau jelaskan. Bagi kita yang sudah berkeluarga, merasa mapan, jangan abaikan pendapat orang tua. Saya bu, apapun saya mau beli, saya tanya mamaku, mak ada saya mau beli begini, bagaimana maga pendapat sama? Apa tuh dia bilang? Maga tosina ya mutanena nama tan risiko lamu. Saya tidak cari pendapatnya ibu saya. Saya tidak minta akal sehatnya ibu saya, tapi apa yang saya minta dari Allah, ridhonya. Karena kalau kita beli sesuatu, dia tidak tahu dan tiba-tiba dia tahu, bisa jadi dalam pikirannya, tidak nak kasih tahu mak, tinggi nih sekolahnya, banyak nih uangnya, jadi tidak nak hargai mak. Padahal tidak ada dalam hati begitu. Niat harus sama dengan baiknya. Niatmu baik, caramu juga harus baik. Niat kita tidak mau begitu, tapi cara kita yang salah. Itulah makna ridha Allah ada pada ridha orang tua. Mak, saya mau masuk caleg, bagaimana mak? Kalau dia bilang jalan mak kona, insya Allah ridha itu. Tapi kalau dia bilang jangan kona, banyak caleg ditangkap. Jangan kona, banyak caleg bangkrut. Jangan kona, banyak anggota DPR tadi baik selingkuh ujung-ujungnya. Kalau kau tetap maju, itu hidupmu tidak berkah. Bagi kita juga bapak-bapak, jangan kita takut sama istri tak kalau kebaikan. Mari nih Ustaz, nak kasih pecah piring, tak apa-apa. Nak kasih pecah piring, kasih pecah juga. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah juga. Nak kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton. Gelas, piring, TV boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Minta maaf Pak Bupati, kalau saya tidak ada dalam sejarah hidup saya takut sama istri, Bapak. Nah, mana saya mau takut sama istri? Bagaimana caranya? Nah, gaji tak semua diambil. Kita bayar cicilan rumah, kita bayar cicilan mobil, semua kita ongkos. Biar gitu pembeli bedaknya kita juga. Masa mau kita takut sama istri? Tidak ada. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, satu, orang yang durhaka kepada orang tuanya menderita kau akan sakaratul maut. Maka kalau mau menghadapi sakaratul maut dengan baik, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setiap kita ada sesuatu, minta didoakan. Baik kita lagi di Jakarta, ada kita mau bikin, mak doakan saya, ada niat saya begini. Begitu ibu sudah bilang amin, itulah doa. Cuma anak-anak kita kalau mau cari kerja sekarang, bukan bapaknya mencari dah, bang bagaimana menurut abang? Nah, pertanyaan, kenapa anak-anak kita sekarang banyak kepala batu kurang ajar? Satu, karena kita selalu kasih makan uang haram. Apa uang haram? Termasuk diantaranya serangan fajar. Saya tahu suara di Kolaka ini mahal. Hati-hati bu, ibu. Kalau orang masuk neraka karena korupsi, terima sogok 70 miliar, 100 miliar, paling tidak di dunia dia nikmati. Ada suaranya 100 miliar, rumahnya bagus, banyak tabungannya. Tapi kalau 300 ribu, kau terima serangan fajar 300 ribu, belum dah tuh minggu sudah habis. 300 ribu masuk neraka, tidak seimbang bos. Itu yang disebut beleng-beleng. Nah, bilang iseng orang, ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Bu, Pak,
Mau punya anak yang baik, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, dengar ini istri-istri pejabat. Kalau datang suamimu bawa uang, Pak, kenapa ini 50 juta? Biasanya kan cuma 40 juta. Dari mana ini 10 juta? Halal itu dek, saya dapat rezeki. Ada lembur, ambil. Dari mana ini? Udah jelas. Kalau kau mau makan uang haram, kau aja. Saya tidak mau kasih makan anak uang haram. Itu baru istri yang hebat. Bisa ibu? Bisa. Bisa. Bisa ibu. Kalau dah bilang, sebentar tompi halal haramnya bu. Ini belikan ya mas. Maka jangan heran anak kita susah dinasihat. Yang kedua, supaya anak kita soleh dan soleha, ajarkan agama. Ajar agama. Gimana caranya wujud konkret ajar agama? Ngaji. Ajar ngaji anak-anak kita Pak. Sekarang ini kita lebih bangga anak pandai bahasa Inggris daripada anak kita pandai ngaji. Apa hebatnya kalau pintar bahasa Inggris anakmu? Apa? Kasih tahu mak. Apa? Nabi hebat tuh Ustaz, masih kecil. Ini banyak yang begitu. Masih kecil pintar bahasa Inggris. Banyak. Masa Ustaz? Iya, tidak percaya piko Inggris. Oh, itu di Inggris, Bu. Bahasa Inggris semua anaknya mereka. Apa? Memangnya kalau kau meninggal anakmu nanti pakai bahasa Inggris berdoa? Oh my God. Please help me my mother back. Tetap juga dia pakai bahasa Indonesia. Ayo bu, ajar agama. Ajar agamanya gimana? Perhatikan sholat, haji, ngajinya. Makanya alhamdulillah ada TKTPA. Pak Bupati, kalau bapak mau banyak amal ketika meskipun bapak sudah meninggal, perhatikan guru ngaji. Guru ngaji Pak. Sayangnya guru ngaji gajinya ala kadarnya. 50.000 satu bulan, 4 bulan menunggak. Ditagih apa Nabila mamanya? Apa itu ustazmu mata duitan? Sekalinya bahasa Inggris belum masuk sudah lunas berapa? 1 juta. Ini kita orang tua, kita sendiri yang membuat anak kita seperti apa yang tidak seperti yang kita mau. Dicubit anaknya sama guru mengajinya, lapor sama polisi. Kita dulu Pak lebih takut kita sama guru ngaji daripada ibu bapak. Selesai ngaji kita pergi ambil air. Selesai ngaji kita cari ubannya guru kita. Selesai ngaji kita pergi bantu orang tua guru kita di sawah. Dan kita ikhlas. Akhirnya apa? Ilmu ngaji. Meskipun 1 bulan tidak ngaji, kita tetap bisa. Sekarang lihat anak kita sekarang. Begitu tamat sudah wisuda, 3 bulan kemudian lupa lagi bacaannya. 3, supaya anak kita baik agamanya. Setelah ngajinya perhatikan sholatnya. Apa kata Nabi? 7 tahun ajar anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau, pukul. Itu hadis Nabi. Tapi bagaimana anakmu sholat kalau orang tuanya tidak sholat? Pergi ke sholat. Nabi bilang anak ta'i, bapak iya. Awas kau jangan kau merokok. Kalau kau merokok, saya kasih makan kau dengan bungkusnya. 20 menit nak panggil anak. Nak, pergi kau dulu belikan anak rokok. Apa maksudnya ini? 4, setelah perhatikan sholatnya. 4, doakan. Doanya ringkas. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Nggak tahu itu bahasa Indonesia mau. Gimana caranya? Kasih makan anak, bikinkan makanan sambil kita urak-udak aduk. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah jadikan makanan ini anak penyebab anak saya menjadi soleh. Dimandi anak tadi peluk, usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas sholihin. Tentu nak tanya, apa sih mak? Habli sholihin. Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh. Begitu ada yang ngajak bolos, enggak mamaku tadi doakan saya selalu anak soleh. Ada kemanakan kubu. Momi maghrib masih main bola.
Ayo nak, sudah nih, berjamaah ke masjid sama om, maghrib nih. Sedikit lagi om, kutungguin ibu. Begitu azan, Pak Bupati, masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Kubisik telinganya bu. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis. Orang semua heran lihat, tahu aja gona doa Ustaz. Nabi si kemanakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi, tanganku dibawa menjemput tangannya. Bu, doakan. Banyak yang mau disampaikan, tapi sampai jam berapa ini bu? 12. Kok kira saya laki-laki pemuas? Nah, yang pertama, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang menghadapi sakaratil maut dengan menderita, fasik. Apa itu fasik? Islam pencitraan. Kalau mau pilkada, penampilan nakala Ustaz. Pakai serpan, pakai gamis, keluar masuk masjid. Begitu mau dipilih, soleh sekali. Sekalinya terpilih, lupa lagi agamanya. Ini orang-orang seperti ini menderita kok nanti. Fasik itu Islam pencitraan. Nah sudah sakaratil maut, pisah. Tangga pertama, meninggal. Dan itu ibu, Pak Gosip, orang bersin pun nak ketawai. Ini memang tungin ibu-ibu ini. Masih habis semua malu. Memangnya bisa ditahan itu bersin? Sisa jadi. Baru kalau ada orang kentut itu lah. Kenapa? Nah itu normal. Nah bilang bau, justru kalau harum baru kau heran. Sudah, orang meninggal, datanglah orang melayat. Tapi sangat disayangkan ketika kita datang melayat, banyak yang menginjak-injak sunnah Nabi. Datang melayat, satu, baju hitam, jilbab hitam, payung hitam, tas hitam, kacamata hitam. Siapa aja ibu? Nah bilang begitu pun dia di sinetron. Bu, sunnah pakai putih. Coba lihat saudara kita orang Tionghoa. Kalau ada meninggal, itu rumahnya bahkan dia bungkus kain putih kalau banyak ceknya. Yang ngalah data itu pakai putih-putih. Mereka yang mengamalkan sunnah Nabi kita yang tinggalkan. Boleh pakai hitam, boleh, tapi dicintai Allah dan Rasulnya pakai putih. Yang kedua, kalau datang melayat, banyak juga yang datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah dosa? Datang mencela. Mulai orang masuk ngeliat kepalanya sampai di kaki. Enggak gosip tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa? Gelangnya palsu. Kenapa kalau palsu? Nah susah kok. Orang yang pakai kau yang sibuk. Kalau kau celah-celah begitu, habis amalmu. Datang ada tambah-tambah dosa. Bahkan kuenya orang pun dia celah. Itu kue dia bawa kayak basi. Baru membungkus. Ada tuh nanti pulang di sini membungkus. Namanya ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ada juga bapak-bapak. Namanya Kopassus. Kelompok bapak-bapak pembungkus. Nah, Bu, Pak, kalau datang melayat ada wanita. Datang ki baca Yasin. Tidak sempat baca Yasin Ustaz, Al-Fatihah sebanyak-banyaknya tambah Al-Ikhlas. Tidak sempat juga Ustaz, diam.
Kalau ibu tidak bisa ngadu, diam. Tidak bisa diam, cepat kau pulang. Dan kau tinggal cerita salah saja. 2. Jadi datang, bawa Quran, ngaji. 3. Biasanya tidak banyak yang sholat. Enggak. Jarang sekali saya lihat sholat jenazah ibu-ibu. Padahal kita datang melayat itu hanya untuk orang yang masih hidup. Bertaksiah namanya, memberikan hiburan, menghibur orang berduka. Tapi orang meninggal itu tidak dapat apa-apa kalau ibu tidak sholat jenazah. Saya tidak tahu sholat jenazah, Ustaz. Ikut saja sama imam, diam saja. Tidak ada wudhu, Ustaz. Boleh tidak ada wudhu. Imam Syafi'i mensyaratkan, Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Tidak nak buat rumahnya, Ustaz. Di jalan juga boleh. Pakai sepatu, boleh. Apa lagi? Caranya, Ustaz, takbir saja 4 kali. Ikuti imam. Yang penting jangan ruku. Kalau ruku, malu sendiri gitu. Ada cerita wallahu alam benar atau tidak. Dia datang sholat jenazah. Tahu dia Allahu Akbar, dia takbir juga Allahu Akbar. Takbir kedua imam Allahu Akbar, dia ruku. Dilihat, kenapa saya saja ruku ini? Takbir ketiga dia bilang tak kalah dia Allahu Akbar, dia sujud sekalian. Selesai sholat, kenapa kau ruku? Nggak ada dosanya orang ini. Ini katanya banyak sekali dosanya. Tidak dihapuskan kalau tidak ruku, supaya habis sekalian saya sujud. Ini jawaban orang kepepet. Bagaimana sholat jenazah? Dengar baik-baik. Kursus sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, baca salawat. Minimal salawat seperti ketika kita tahiyat. Takbir ketiga Allahu Akbar, doakan orang meninggal. Minimal Allahumma ghfir laha, ya Allah ampuni dosa dia. Takbir keempat Allahu Akbar, boleh doa, boleh langsung salam. Selesai sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, biasanya juga yang kita lihat tidak ada orang sholat jenazah. Gimana orang mau sholat jenazah? Keluarganya saja tidak ada sholat. Iparnya sibuk ngurus ambulans, istrinya sibuk ngurus konsumsi, mertuanya sibuk ngurus tenda, yang lain sibuk ngurus yang lain. Jangan Pak, sholat, usahakan kita dulu sholat. Kenapa? Orang lain belum tentu ikhlas. Kenapa banyak sholat jenazah? Iparnya bupati, kita sholat. Nah sudah selesai disolatkan, dimandikan, disolati, diantarlah jenazah. Ketika diantar jenazah, ini banyak sekali melanggar syariah. Saya tidak tahu kalau di sini. Saya lihat di kampung saya, di kota Makassar itu, kalau antar jenazah Pak, menakutkan. Ribut, laju, kayak mau dia tabrak kita. Yang naik motor, bonceng 3, dia kipas orang mati, orang mati. Yang lebih parah naik di atas angkot, dia pukul-pukul mobil. Bagaimana orang mau bacakan doa orang meninggal? Saya kalau ada antar jenazah santun sopan, saya parkir sedikit mobil saya kurungkan paten. Tapi kalau menakutkan, dia pukullah kita punya mobil, dia lempar helm. Gimana orang mau doakan? Ngapain buru-buru? Orang sudah siap lubangnya. Dia tidak boleh terlambat. Siapa bilang? Tertib. Maka Bapak Ibu kalau ada keluarga meninggal, sebelum diantar jenazah, ayo kita pidato. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah ikut belasungkawa. Tapi tolong jangan tambah derita duka kami. Tolong jangan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sudah. Nah, sudah sampai di area pemakaman. Ini lagi yang banyak melanggar. Bu, Ibu bikin kue. Ya. Lalu kue itu Ibu kasih saya. Begitu sampai di depan Ibu, saya injak-injak kuenya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Marah? Kenapa Ibu marah? Saya tidak injak badannya Ibu, yang saya injak kue. Iya.
Ibu marah enggak? Marah. Kenapa ibu marah? Karena karya ibu, bikinan ibu. Nah sekarang ada yang pergi antar jenazah, dia injak-injak batu nisan, dia duduki batu nisan, bahkan ada yang sambil merokok di atas batu nisan. Ada enggak orang di dalam batu nisan? Di bawah batu nisan ada? Siapa yang bikin itu? Siapa yang bikin itu yang di dalam kuburan? Siapa yang bikin? Lalu kau injak-injak. Sama itu kue kau injak, marah yang punya. Ada manusia di dalam, kau injak-injak, marah Allah. Itulah sebabnya haram hukumnya menginjak batu nisan. Haram hukumnya berdiri di batu nisan. Haram hukumnya duduk di batu nisan. Kenapa? Ada karya dan ciptaan Allah di dalamnya. Lain halnya kalau darurat. Maksudnya apa darurat, Ustaz? Yang ngantar jenazah. Karena kuburan sangat padat, maka ke darurat dia akhirnya terinjak. Itu tidak apa-apa karena darurat. Tidak ada pilihan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimasukkanlah di alam kubur. Begitu dimasukkan di alam kubur, boleh menangis. Boleh, tapi tidak boleh meraung-raung. Boleh menangis, boleh. Rasulullah meninggal, anak beliau menangis. Istri beliau meninggal, malah disebut tahun duka cita. Tapi yang tidak boleh meraung-raung. Malah disebut meraung-raung, menolak takdir Allah. Kenapa dulu meninggal istriku? Kenapa suamiku dulu meninggal? Paling baik, kalian masih muda. Kenapa bukan tetanggaku dulu yang meninggal? Tidak boleh kau bilang. Ada orang meninggal, mesti nasihati. Bisa aku rasa juga hidup. Sabar ibu, semua orang akan meninggal. Badan juga saya, pintarku itu. Saya coba kalau kau istrimu meninggal. Langsung saya bilang, saya pulang di pada deh. Ya, sudah masuk di dalam kubur. Bapak Ibu, kembali pengantar. Begitu langkah terakhir kata Nabi, pengantar. Datanglah malaikat penjaga kubur dan menyodorkan 45 pertanyaan. Malam ini saya bocorkan ini soal. Sediakan jawabannya, Pak. Apa pertanyaan? 5. Tapi kata Nabi, kalau baik sholatmu tenang, bukan kau yang jawab. Siapa yang jawab? Sholatmu yang jawab. Begitu pengantar datang malaikat. Ini yang datang ini malaikat. Oh, baik sholatmu. 5 waktunya bagus, tidak pernah dia tinggalkan. Datang malaikat. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita berkata, mundur. Sekarang saya yang jaga kau dasar. Waktu kau hidup, kau rajin jaga saya. Sekarang giliran saya jaga kamu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Salat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar giling kepala. Jago. Barusan saya dapat ini. Ditanya lagi pertanyaan kedua, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Pertanyaan itu dijawab lagi salat kita. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat berkata, ih, hamba jago, orang kolaka ini. Akhirnya Mungkar berkata, kir. Nakir. Ini tidak begitu di kitab. Ini bahasa saya supaya kau tidak ngantuk. Maju kau. Kata Nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma wakil, kamu yang utama. Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu meninggal. Saya tanya, Marrabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, ketahuilah, bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Oh. Mau kau lagi pengantin baru? Mau poligami, nah istrimu saja pegang remote, tidak bisa kau ambil. Itu kalau baik sholatnya, Pak. Ayah tidak baik sholatnya, Pak. Datang jenazah berikutnya. Sholat juga cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur.
Datang Pak, seluruh pengantar sudah balik. Kata malaikat, sudah lama kutunggu kau. Kaulah paling banyak ceritamu kalau orang khotbah. Dia putar godamnya itu malaikat. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget. Dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat aja dia mau dia balik. Ditanya lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender. Ya Allah, ada hamba mati, saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya, tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur orang sakit gigi. Maka yang pertama menderita di alam kubur nanti al-mutahawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Bapak-bapak, saya mau tanya, adik-adik pegawai, kalau tidak suka ke Pak Bupati, ada pilihan apa tidak? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai. Tadi kepala dinas, tiba-tiba jadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sakit hati kok sama bupati, ada pilihanmu. Apa? Pensiun dini. Dewa Pak Bupati, kentut aja kita. Kenapa? Bukan bosku. Iya toh? Iya. Kalian orang Sulawesi Selatan datang merantau ke Sulawesi Tenggara di Kolaka ini, tidak enak di sini. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Makassar. Selesai. Orang Jawa datang merantau ke sini, tidak nyaman di sini. Ono pilihan? Ono. Mau lerek. Mangan orang mangan, penting ngumpul. Peroleh duit kera-kera mau pel. Karasa sisa pun. Iya toh? Iya. Ibu-ibu, suami nakal, tukang selingkuh, tidak bertanggung jawab, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan menutupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti. Apa judulnya? Hati yang luka. Berarti peserta ibu-ibu orang tua semua. Lagu zaman dulu. Tapi masih lebih baik ini lagu daripada lagu zaman sekarang. Apa lagu zaman sekarang? Tok boleh balik. Ya. Ayo. Ibu-ibu, suamimu tidak baik, ada pilihan, minta pisah. Ayo, bapak-bapak, istri cerewet, tidak taat, suka habis-habis duit, malas kerja, menelantarkan anak, ada pilihan? Ada. Ada Pak, malah dua pilihanmu. Apa? Tambah atau ganti? Ya. Iya toh? Iya. Ya. Artinya menderita di dunia masih ada pilihan. Menderita di dunia masih ada solusi. Tidak mungkin kau menderita 24 jam. Minimal kalau kau dengar ceramah dasar menyanyi-menyanyi lagi, ketawa-ketawa. Tapi tolong jawab dengan jujur. Kalau masuk kuburan ada pilihan tidak? Ada. Bapak Ibu masuk kuburan ada pilihan tidak? Ada. Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Gak boleh lagi kau balik. Begitu kau balik, viral kau satu dunia Pak. Tidak ada lagi orang mau tinggal di kampungmu. Kenapa? Gentayangan dasar satu. Iya toh? Saya sambung kembali pembicaraan Pak Bupati. Almarhum Khairul Soleh. Beliau tadi katakan mudah-mudahan melihat. Bukan mudah-mudahan, pasti beliau melihat kita. Kenapa tidak dilihat? Karena kalau dilihat tidak ada yang tinggal di sini. Tapi orang meninggal bukan dia hilang, tapi berpindah alam.
Kita alam dunia, almarhum alam barzah. Alam kubur, alam gaib namanya. Bapak pernah lihat rumah kaca nako? Pernah lihat rumah kaca yang gelap? Iya. Yang di dalam itu dia lihat kita, sementara kita tidak lihat orang dalam. Begitulah contoh orang meninggal. Dia lihat kita, tapi kita tidak lihat. Kenapa? Alam kita beda. Oh, ada Ustadz Dasad datang menunaikan janji. Karena awal Ramadan belum minta saya datang ke sini. Bukan saya tidak mau, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Malam ini pun hampir saya tidak datang. Kenapa? Pagi besok jam 9 saya harus ada di Banten. Coba nih, mana bisa? Mana bisa saya sampai besok pagi? Saya ada di sini. Pertolongan Allah. Ada pengusaha orang baik yang memberikan dan minjamkan usaha untuk datang saya ke sini. Haji Atto. Maka kalau ada pengusaha di kampung jangan sentimen. Didoakan supaya makmur usahanya dan kita dapat juga. Coba, kalau bukan beliau, mana bisa saya sampai di sini? Kalau ibu-ibu mau undang saya, jilbabmu aja belum lunas. Iya toh? Inilah hebatnya silaturahmi. Persaudaraan di antara kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ketika masuk di alam kubur, yang akan diperiksa pertama sholat. Begitu datang malaikat, periksa sholatnya. Kalau sholatnya baik, tidurkan dia. Ada orang bagus sedekahnya, wakatnya, bagus silaturahminya, tidak ada sholatnya, seluruh amalnya ditutup. Maka Bapak Ibu, sholat ini penting. Bagaimanapun kondisi kita, sholat. Ustaz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustaz, saya di tengah laut tidak bisa lihat kiblat. Kau lihat matahari terbenam di sana, kau menghadap. Ustaz, saya habis kencing, tidak ada air, pakai daun. Caranya, ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Daun kedua gosok ke atas. Daun ketiga gosok lagi ke bawah. Selesai. Begitu caranya. Jangan kasih begini. Tambah kotor. Jangan ketawa Bu, ini urusan laki-laki. Tapi dapat air sebelum masuk waktu sholat, tetap wajib cuci baru wudhu. Kalau tidak dapat air sampai habis waktu sholat, sudah cukup. Ustaz, saya sariawan. Silakan kau sholat sariawan. Ayo, Bang. Ayo. Allah tahu kita lagi sariawan. Apa tuh? Apa pialasanmu? Apa tuh? Ustaz, saya tidak tahu bacaan sholat. Sejak kecil saya tidak pernah hafal bacaan sholat. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Datang kau sholat berjamaah di masjid. Imam baca, kau diam sah. Apalagi? Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Ustaz, saya lagi di atas pesawat. Duduk. Saya musafir. Jamaah. Gabung. Di atas mobil Ustaz. Tayamum. Letakkan telapak kakimu di dinding. Atau sadel. Sudah itu usap wajah. Sudah itu usap lagi tangan kanan, kiri. Selesai. Ada penyanyi cerita. Ini nyata, saya yang alami. Di sampingku. Mau soalin. Dia tayamum, dia bilang, Ustaz, saya sholat duluan. Tayamum lah dia. Diletakkan, baru dia begini. Beleng-beleng. Pakai air. Sudah selesai. Sholat. Ustaz, kita dalam keadaan perang. Ada dalam Islam sholat khawf namanya. Salam dalam keadaan perang. Misalnya Bapak berempat. Di depan rakaat pertama 2 orang. Selesaikan 1 rakaat. Yang 2 orang di belakang dia pegang senjata. Selesai 1 rakaat di depan, dia lagi yang pegang senjata. Yang di belakang selesaikan lagi 1 rakaat. Gantian sampai selesai. Begitu pentingnya sholat. Dalam keadaan apapun harus sholat. Ibu tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak puasa, tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat,
kata Nabi, batas antara keislamanmu dengan kekafiranmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Kafir kau bu, kalau tidak sholat kau. Apa biasanya ibu tidak sholat? Apa sebabnya? Satu, haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum kau sholat? Biasanya 5 hari ji. Ini 7 nih belum kau sholat. Tapi masih ada sedikit-sedikit. Belum pak bersih pak. Dia bilang suaminya, balik-balik kau. Dia bilang, apa balik-balik? Ku kasih dia kau ini. Apa mau dikasih dia? Ketawa ibu karena ibu pernah alami. Apalagi biasanya ibu banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Nah dempul di muka anak. Coklat biru keren. Terus sudah tabrak ke listrik. Bulu mata anak panjang sekali. Banyak sekali palsu-palsunya itu. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada tali-talinya dulu ibu tuh, nah ikat lehernya. Baru ada tombol gabungannya di sini. 3 lapis jilbabnya mu. Ada kayak pompon di belakang. Nah kasih miring sedikit di sini. Itu, rokna sempit begini jalan ini. Balik begini balik. Nah bilang suaminya, ibu, Biko sholat bu, sudah kau jualkan sawah supaya haji kau. Haji mah itu, kenapa kau tidak sholat? Nah deh, sadar kau pak, dan dia ini jilbab kue. Susana dipakai. Jilbab beleng-beleng. Ayo bu, boleh nggak berdandan? Boleh. Bagaimana caranya Ustaz? Nah kita mau pengantin, wuduk dulu, baru dandan. Sudah itu jangan kentut. Biar ibu sudah duduk, tapi kentut batal. Sedikit keluar Ustaz, nggak habis batal. Agapi. Hari itu biasa patareka salah. Nggak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Untuk apa kau sholat kalau sifatmu baik salah? Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa Nabi. Nabi Muhammad baik akhlaknya. Nabi Muhammad budi pekertinya baik, tapi tetap sholat. Saya tanya ya, ibu bapak, saya lihat banyak perantau dari sini. Cari apa? Dunia. Tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau dunia yang punya dunia kau tinggalkan. Siapa punya dunia? Allah. Saya kasih contoh. Saya datang ke Kolaka. Saya akrab sama Pak Bupati. Begitu saya landing di bandara, Pak Bupati tabe. Saya lagi di Kolaka, mau ini keliling-keliling cari orang Bugis keluarga. Tapi tidak ada mobilku Pak Bupati. Apa kataku? Pak Bupati kata, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi karena mati urusanku itu. Nah telepon ajudan. Ajudan, siap. Ada itu Ustaz Dasat di bandara. Bawakan ke mobil yang bagus, kasih penuh tangkinya. Jangan kau lupa kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh, ya, contoh juga ini terburu juga. Contoh gini, contoh. Kasih juga pembeli oleh-oleh. Sudah. 30 menit kemudian datang ajudan. Pak Ustaz, ini ada mobil full tangki, silakan gunakan sampai Ustaz selamanya di sini. Ini ada pembeli oleh-oleh sekalian. Ini biar contoh. Masih rehati memang togi. Hatiku. Sudah selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, tidak pernah ketemu Pak Bupati, tidak pernah kenal, tidak pernah dengar namanya. Datang ke sini. Assalamualaikum Pak Bupati. Boleh pinjam mobilnya Pak Bupati? Siapa nak telepon Pak Bupati? Kapolres. Polisi. Tangkap itu komandan. Kenapa? Tukang tipu. Tidak kenal tiba-tiba datang pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Tangkap dia. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak pernah kau sholat. Sholatmu cuma hari Jumat. Tiba-tiba ada masalah dalam hidupmu. Kamu sakit. Lalu kau berdoa, ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini saya. Capek sudah saya penderitaan ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Sholat. Ustaz, kenapa hidupku susah? Karena kau tak angkat pikirin sholat. Coba lihat Pak Bupati. Pak Bupati ada ajudan. Begitu Pak Bupati panggil ajudan, ajudan,
Itu ajudan biar lagi duduk makan cang goreng, langsung ngomong, siap komandan, siap Pak Bupati, perintah. Ada kira-kira Pak Bupati kita panggil ajudan tak? Ajudan, tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak tidak ada sibuk. Padahal itu Pak Bupati ada pensiunnya. Begitu takutnya anak buahnya. Lalu kenapa ketika Allah panggil kau? Hayya 'alal falah. Apa kau jawab? Tunggu, lagi banyak pembeli. Tuhanmu saja kau suruh tunggu, pantas hidupmu susah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pulang ke ceramah ini kita pelihara disolatkan dengan baik. Ada nih hikmat terhebat dalam hidup. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut. Kau kira saya bupati mau periode kedua? Apa? Kau kira saya penjual coto? Sudah, lain kali lihat jam. Sudah jam 10. Selesai dengar belum. Oh enak, saya capek. Jam 5 jam 4 saya harus ke bandara lagi. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, setelah dengar ceramah ini, Quran menginformasikan ada dua itu caranya menerima. Ya, Allah bertanya dalam Quran, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang yang baik imannya dengan orang fasik setelah dengar ceramah? La yasta'ud, kata Allah. Ndak sama. Orang yang baik agamanya selesai dengar ceramah, innamal mu'minuna alladzina isa dzukirallah wajilat qulubuhum ila akhir ayat. Orang yang baik imannya selesai dengar dakwah bertambah dan menjadi lebih baik. Bulan ini saya sholat. Itu bagus. Sebaliknya, orang yang selesai dengar ceramah orang fasik, wa tawaun alaihim a'antartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Ada tani Pak Bupati, Pak Bupati, jangan mati lagi panggil itu ustaz. Tidak enak. Di mana bahas kita terus nak kena. Ini mati nih hatinya orang begini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'iqatul maut. Tungkek mati nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Tinggal keadaan dan waktunya yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kita bisa wafat meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat saya yang tidak berkenan di hati. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaan untuk almarhum Haji Khairul Soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan almarhum Khairul Soleh. Amin. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum. Ya Allah, balaslah segala kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum. Ya Allah, dengan sebaik-baik balasan. Ya Allah, Zat beri hidayah dan petunjuk, berikan hidayah anak-anak almarhum. Ya Allah, pelihara anak-anaknya. Ya Allah, jadikan anaknya soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang Maha menerima doa,
dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.